Assalamualaikum, selamat malam teman-teman pecinta cerita seram. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian. Malam ini, Kang Sarman akan membawakan sebuah kisah horor yang berjudul asli Selubung Perangkap yang ditulis oleh akun Twitternya Indrawan. Kisah ini berdasarkan dari peristiwa nyata yang terjadi di tahun 1993. Nama tokoh dan tempat penulis samarkan demi kenyamanan bersama. Mengisahkan seorang remaja bernama Hadi yang sore itu sedang bermain di lapangan sekolah. Saat seluruh temannya pulang, ia malah menyusuri area tepi hutan yang berada di belakang sekolah karena ia merasa melihat sepupunya Risma tengah memasuki area hutan tersebut, hingga tanpa sadar memasuki ke dalam hutannya dan tersesat. Dan disitulah awal mula perjalanan horor dimulai. Sebelum kita masuk ke cerita selengkapnya, kalian jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian, karena terkadang mereka datang dan ikut mendengarkan. Awan kelabu bergelayut di langit pada sore hari yang mendung itu. Rintik-rintik kecil sesekali jatuh menetes ke tanah berdebu yang kering. Angin dingin menghembus, mengisyaratkan bahwa hujan akan segera tiba. Hadi, anak lelaki berusia 12 tahun, memperhatikan mendung yang kian menggelap. Satu persatu teman permainannya mulai meninggalkan lapangan. Tadinya mereka masih hendak melanjutkan bermain bola di situ, tetapi kegiatan mereka tersebut terpaksa harus dihentikan gara-gara cuaca yang tidak mendukung. "Woi, Had, tak pulang kau? Kalau tak cepat nanti kehujanan," seru seorang temannya. Hadi mengangguk, lalu memakai sendal jepitnya dan bersiap-siap pergi. Tapi dia jadi urung saat melihat Risma, sepupunya yang juga tadi ikut bermain bola bersama, sedang berlari menuju belakang gedung sekolah. "Aduh, Risma mau ngapain dia ke sana?" pikir Hadi. Lapangan tersebut terletak di dalam sebuah bangunan sekolah dasar. Karena tidak dipagari, anak-anak kampung bebas menggunakan tempat itu sebagai wilayah bermain mereka. Dari pihak sekolah juga tidak melarang anak-anak beraktivitas di situ asalkan tidak merusak dan mengotori fasilitas yang ada. Sementara itu, Hadi masih menunggu Risma keluar. Dia mulai resah. Setelah menanti sekian menit, gadis itu tidak kunjung muncul juga. Hadi khawatir kakak sepupunya tersebut mengalami sesuatu di situ. Tapi kalau untuk menyusulnya ke belakang ke sana, terus terang ia tidak berani. Pasalnya, di belakang sekolah terdapat hutan kecil yang dapat menghubungkan ke kampung sebelah. Warga setempat juga terbiasa keluar masuk hutan tersebut bila hendak pergi ke berkebun. Namun, jika hari sudah mulai petang, tidak ada lagi orang yang mau melintasi daerah itu. Berada di sana pada jam segini membuat hati menciut. Apalagi bila sampai masuk ke dalam. Itulah yang ia khawatirkan jika Risma benar-benar melakukannya. Setelah menimbang-nimbang, ia memutuskan untuk menyusul walau dengan berat hati. Hadi berjalan sedikit cepat ketika menyusuri lokasi tersebut. Suasana begitu lengang, yang kedengaran hanya suara daun-daun yang dihembus angin. Jantung Hadi sedikit deg-degan. Ia memberanikan diri, tapi rambut di tengkuknya malah berdiri merinding. Hadi tak tahan berlama-lama di situ. Kesan angkernya semakin kentara. Tapi sampai sekarang batang hidung Risma tetap belum kelihatan. "Aduh, kemana sih itu anak?" pikir Hadi. "Apa jangan-jangan aku yang salah lihat ya?" Didorong rasa penasaran, dia pun berteriak memanggil nama orang yang dia cari. "Risma! Hei, kamu di mana, Risma?" Tetap tidak ada sahutan yang terdengar. Hadi mengulangi sekali lagi. Kali ini suaranya lebih keras. "Risma, dengar enggak? Ris, jawab." Tenggorokannya jadi kering, namun usahanya tak sia-sia karena tak lama ada seseorang yang menyahut panggilannya. "Hadi, aku di sini." Suara Risma cukup jelas, namun orangnya masih belum kelihatan. Aku di sini, Di, cepetan kemari." Pekik Risma lagi. "Iya, tapi aku tak bisa melihat kamu. Kamu di mana?" keluh Hadi. Lalu ia mengamati semak-semak tinggi di hadapannya. Suara Risma persis berada di balik rimbunan tersebut. Herannya, entah kenapa Risma bisa berada di situ. Tapi mengingat tingkah laku Risma yang mirip laki-laki dan selalu ingin tahu, seharusnya Hadi bisa memaklumi. Saat ditemui, Risma sedang dalam posisi duduk di rumput sambil memijat-mijat betisnya yang sebelah kanan. Mukanya meringis menahan sakit di kakinya. "Kenapa kakimu, Ris? Kok bisa-bisanya kamu sampai ada di sini? Bukannya pulang, kau malah masuk ke sini sendirian?" seloroh Hadi. Risma melihatnya dengan kesal.
Begini ya, aku kan sedang kesakitan, jadi bisa tidak menolongku dulu sebelum kamu ngomel? Bukan begitu, Riz. Aku capek keliling mencari kamu. Untung tadi aku melihatmu, kalau tidak, mungkin tidak ada yang tahu kamu kesini. Tugas Hadi. Risma merenung. Sewaktu mau pulang, aku lihat ada seekor capung yang melintas. Katanya pelan. Hah? Capung? Dia menganggukkan kepala. Iya, capung, tapi bentuknya agak aneh. Sebelum ini aku tak pernah melihat ada capung seperti itu. Risma berkata lagi. Aku seperti terpengaruh, lalu ku kejar dia. Aku baru tersadar gara-gara kakiku tersandung. Ceritanya. Lalu, mana capungnya sekarang? Tanya Hadi. Mana aku tahu, aku tidak lihat. Jawab Risma. Ah, kamu cuma menghayal, Riz. Jam segini jangan suka melamun, tidak baik. Ucap Hadi sambil membantu Risma berdiri. Lalu ia menyanggah tangan kakak sepupunya tersebut supaya bisa berjalan. Aduh, pelan-pelan sedikit kenapa? Runtuk Risma pada Hadi. Hadi jadi jengkel padahal ia sudah memapahnya dengan hati-hati. Ah, kau ini, bagaimana kita mau pelan? Kau lihat sebentar lagi mau turun hujan. Apa kamu ingin kebasahan di sini? Sahutnya. Memangnya kalau kebasahan kita bisa langsung mati? Sebut Risma. Bukan begitu. Kalau kita nggak cepat-cepat pergi, takutnya hari keburu malam. Apa kamu mau menginap di sini? Aku sih ogah. Takut? Hadi bergila. Dasar kau saja yang pengecut. Apa-apa kau takut. Kapan kamu mau dewasanya? Ledek Risma. Rasanya Hadi ingin membalas ejekan Risma barusan. Namun, ia segera sadar ada masalah lain yang lebih serius ketimbang harus melakukan hal tersebut. Sebentar, Riz. Kau sadar tidak? Sadar apa? Ucap Risma. Jalan setapak yang ada di sini kemana ya? Tanya Hadi sambil melihat-lihat sekitarnya. Risma pun ikut mencari jalan yang dimaksud oleh Hadi. Kemana ya itu jalan? Padahal tadi aku lewat situ sewaktu kesini. Ucap Hadi bingung. Iya ya, seharusnya kan masih di dekat sini. Sekolahnya pun sekarang sudah tidak kelihatan. Tambah Risma. Hadi mulai merasakan keanehan. Pohon-pohon besar menjulang ke atas. Semak belukar setinggi pinggang orang dewasa mengitari kemanapun mata mereka memandang. Wilayah ini tidak seperti yang ia lihat sebelumnya. Mereka seolah berpindah tempat. Namun bagaimana caranya? Hadi sendiri tidak mengerti. Jadi kita mesti lewat mana, Di? Tanya Risma. Sepertinya ia juga merasa keganjilan yang sama. Hadi tidak menjawab. Melihat lingkungan sekitarnya yang asing, ia ragu akan menemukan jalan tersebut dengan mudah. Hatinya bimbang saat melirik ke mendung yang semakin menghitam. Langit tertutup awan gelap. Waktu petang akan segera tiba. Memperhatikan itu semua, Hadi harus memastikan mereka berdua dapat keluar dari hutan tersebut sebelum hari terlanjur malam. Kita tidak bisa berdiam diri di sini, Di. Kita harus cari jalan keluar. Tugas Risma. Iya, aku tahu. Tapi cari kemana? Hadi bertanya. Kita terobos saja hutan ini. Siapa tahu tembus ke kampung sebelah. Jawab Risma asal. Hadi setuju dengan saran tersebut. Tidak ada salahnya sih dicoba, pikir Hadi. Lalu keduanya mulai menyusuri hutan tersebut. Di sepanjang jalan, tak satupun mereka menemukan tanda-tanda ada orang yang pernah melewati daerah itu. Bahkan, semakin jauh mereka berjalan, semakin dalam mereka memasuki hutan. Hadi yang tak berhenti memapah Risma mulai mengeluh kelelahan. Coba tadi kamu nggak ngejar capung sialan itu, mungkin sekarang kita sudah duduk manis di rumah, gurutunya. Risma tak suka disalahkan. Kan sudah aku bilang tadi, aku sendiri seperti tersihir waktu melihat capung itu. Lagi pula aku tak minta kau menyusulku, jadi siapa suruh? Tukasnya. Tengik, kalau tadi aku tidak menyusulmu, mungkin saat ini kamu masih merengek ketakutan sendirian di sana. Untung saja aku datang. Kalau tidak, sergah Hadi. Risma tak kalah sewot. Kalau tidak apa? Memangnya kalau tidak ada yang menemukanku, tidak ada orang lain yang mencari. Kalau aku hilang, begitu. Mikir dong pakai otak. Ejek Risma. Hadi jadi geram. Andai aku tahu sifatmu seperti ini, mending kubiarkan saja kau tadi. Ungkap Hadi berang. Petang pun tiba. Rintik yang tadinya kecil berganti menjadi gerimis disertai dengan bunyi guntur yang menggelegar. Hal yang dicemaskan Hadi menjadi kenyataan. Situasi sekitar yang gelap membuat jarak pandang semakin terbatas. Malam tinggal sedikit lagi, tapi jalan keluar masih belum juga mereka temukan. Jangan putus asa, Di. Aku yakin kita pasti keluar dari hutan ini, kata Risma. Asal kita cari terus jalannya. Kamu yakin? Yakin sih, kata Risma. Tidak, Riz. Ini sudah aneh.
Aku sama sekali tidak kenal dengan wilayah ini, jawab Hadi. Dari mana kau bisa menyimpulkan, sedangkan kau sendiri belum mengetahui hutan ini secara penuh? Gila Risma. Hutan kampung kita ini luas masih banyak tempat yang belum pernah kita lalui. Jelas Risma yakin. Hadi menggeleng. Jangan tanya aku soal itu. Aku sudah sering keluar masuk ke hutan, baik ke kebun bapakku atau kalau disuruh cari kayu bakar, tegasnya. Jadi sekarang kita ada di hutan yang lain, begitu maksudmu? Hadi mengiyakan. Kau lihat saja pepohonan di sekitar sini. Di hutan kampung kita mana ada pohon-pohon besar semacam itu? Tunjuk Hadi. Ia melanjutkan lagi dengan nada serius. Berdasarkan pengamatanku, kemungkinan besar kita telah berpindah tempat ke dalam hutan di suatu gunung. Tapi bagaimana cara kita pindahnya? Itu yang aku tidak tahu. Mendengar penjelasan Hadi, Risma jadi ketawa. Ngawur saja kamu ini. Kau ini kebanyakan baca buku cerita, jadinya suka asal kalau bicara. Hadi melirik sinis. Kamu masih nggak sadar bahwa ada yang membawa kita sampai ke sini? Risma menggeleng tak paham. Lebih tepatnya, ada yang sengaja menyesatkan kita berdua semenjak kita di belakang sekolah sore tadi, ungkap Hadi. Percakapan mereka terhenti oleh gerimis yang kian menderas. Tubuh keduanya basah bersimpuh air hujan, sementara malam benar-benar telah menyerupungi langit. Kita mesti cari tempat berteduh, ajak Risma mulai kalut. Mereka bergegas mencari tempat untuk berlindung dari terpaan hujan. Walau gelap di sekeliling, akhirnya sampai juga mereka di bawah suatu pohon besar. Keduanya lalu mengambil posisi aman. Lagi-lagi bunyi guntur memenuhi langit. Risma berjongkok sambil memeluk lutut. Tubuhnya menggigil ke dindingnya. Semoga orang tuaku mencari kita. Kalau tidak, matilah kita, katanya. Suaranya seperti mau menangis. Hadi diam. Dia tahu dengan posisi yang sulit diketahui letaknya, kecil kemungkinan mereka berdua bisa ditemukan dengan cepat. Hadi juga takut ketika di tengah hutan tanpa persiapan seperti sekarang, hal-hal yang buruk bisa saja terjadi. Apa yang harus kita lakukan, Apa yang harus kita perbuat? Aku takut di sini, ucap Risma. Entahlah Riz, aku juga bingung. Tapi sepertinya kita harus menunggu hujan sedikit reda dulu, tugas Hadi. Ia pun ikut jongkok di sebelah Risma, kemudian memikirkan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Namun ditunggu-tunggu, hujan tak kunjung juga berhenti. Di langit sana, kilat sekali menyambar. Suasana mencekam, semakin menambah hawa angker hutan tersebut. Risma merapatkan diri ke Hadi ketika suara-suara hewan malam terdengar seantero hutan. Bunyinya aneh dengan saling bersahutan, seolah memberi isyarat akan terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan. Dalam diam, Hadi bergidik ngeri, sedangkan Risma malah menangis pelan. Aku mau pulang, isaknya. Hadi tak mau menanggapi. Menangis saja tidak akan menyelesaikan masalah, pikirnya. Lalu tangis Risma berhenti ketika ia melihat sesuatu jauh di depan sana. Ia melihat sesuatu di depan sana. Ada apa, Riz? Tanya Hadi, ikut penasaran. Sepertinya aku lihat ada sinar dari sebelah sana, kata Risma, jarinya menunjuk ke arah yang ia tuju. Mana? Itu bukannya api obor, berarti ada rumah di sana, teriak Risma. Hah? Mana mungkin di tengah hutan begini ada rumah? Pasti kamu salah, tolak Hadi. Tapi ia ikut memperhatikan juga yang ditunjuk oleh Risma. Dan ternyata benar, terlihat seberkas sinar dari api yang menyala dari tempat tersebut. Itu rumah beneran? Kata Hadi, ragu. Kita bisa memastikan kalau pergi melihatnya secara langsung ke sana, timbal Risma. Hadi menolak. Menurutku, apa sebaiknya kita tidak menunggu saja di sini? Mungkin saja kan orang-orang kampung tengah mencari kita. Aku tidak mau menunggu tanpa kepastian, Aku lelah dan lapar. Kalau kita ke rumah itu, siapa tahu ada yang mau membantu. Kita butuh tumpangan untuk istirahat. Syukur-syukur juga ada makanan, jelas Risma. Namun, Hadi masih belum setuju dengan penjelasan tersebut. Sampai Risma memutuskan sendiri. Terserah apa maumu, Yang jelas aku akan ke rumah itu biarpun sendiri, ungkapnya. Dengar dulu, Riz. Kita tidak boleh berpencar di tengah hutan ini, berbahaya, tegur Hadi. Masa bodoh, kalau kau bersikeras tetap di sini, ya silakan. Aku sih tidak, tegas Risma, lalu bangkit berdiri. Sabar sedikit, Riz, jangan terburu-buru, Hadi mengingatkan. Tapi Risma cuek. Ia mantap melangkah walau berjalan dengan kaki sebelah terpincang-pincang. Hadi merutuk. Dengan sangat terpaksa, ia mengikuti kemana Risma pergi. Lagi pula, ia juga enggan berteduh di bawah pohon tadi tanpa ada kawan. Risma tersenyum mengejek. Loh, kok ikut? Takut ya ditinggal sendiri? Oloknya. Muka Hadi cemberut.
Sebenarnya ia pun merasakan lelah dan lapar yang sama. Hanya saja Hadi terlalu gengsi buat mengaku di depan Risma. Susah payah dua anak tersebut nekat menerobos semak belukar hanya untuk mencapai rumah yang dimaksud. Setelah cukup lama berjalan, tibalah juga mereka di suatu lahan kosong. Cahaya yang berasal dari api obor membantu Hadi melihat sekitar. Di situ terdapat satu rumah kecil bergaya panggung. Pada sekeliling rumah, beberapa petak kebun sayur menghiasi lahan tersebut. Semuanya terlihat terawat hingga berkesan asri. Pemiliknya pasti orang yang rajin. Hati Risma lega. Akhirnya aman. Tak berlama-lama, diketuknya pintu rumah sambil mengucap salam. Assalamualaikum. Ada orangnya tidak ya? Tanya Hadi. Risma mengintip dari lubang kecil yang ada di situ. Entahlah, tapi ada sinar lampu di dalam. Tak lama, daun pintu dibuka oleh seorang dari dalam. Seorang wanita separuh baya menjulurkan kepala dari balik pintu. Matanya menatap curiga pada Hadi dan Risma. Siapa kalian? Ada perlu apa malam-malam ke sini? Tanyanya dengan sinis. Maafkan kami sebelumnya, Bibi. Izinkan kami menyampaikan sesuatu, ucap Risma, lalu menjelaskan situasi yang mereka hadapi dengan terperinci. Si Bibi kelihatan mengerti. Lambat laun, ia mulai menaruh simpati pada nasib keduanya. Malang sekali kalian, nak. Masuklah ke rumah. Kalian pasti kedinginan di luar sana. Di dalam, kalian bisa istirahat sambil menghangatkan badan, kata Bibi ramah. Risma mengiyakan dengan hati senang. Ayo Di, kita disuruh masuk tuh, ajaknya. Namun Hadi masih tidak bergeming. Ada yang mengganggu hatinya saat melihat wanita tersebut. Sepertinya Risma tahu yang dipikirkan Hadi. Jangan begitu Di, aku tahu kau curiga dengan Bibi itu kan. Dari tutur katanya aku yakin Di itu orang baik, tegur Risma. Hatiku nggak enak, Ris. Jaga sikapmu, kalau dia sampai tersinggung kita bisa diusir, tegasnya. Hadi menurut dipaksa masuk oleh Risma. Bagian dalam rumah tersebut ternyata cukup nyaman. Walau sederhana, tapi jelas si pemilik sangat menjaga kebersihannya. Satu buah lampu petroma menyala terang di seisi ruang. Silahkan duduk, kata si wanita tadi sambil menyerahkan dia helai handuk putih. Pakai ini untuk mengeringkan badan kalian. Risma menerimanya dengan senang dan langsung mengelap rambut sebahunya yang basah. Hadi juga ikut mengusap wajahnya. Aroma ganjil tercium saat hidung menempel pada handuk. Ia jadi ingat bau khas pekuburan di kampung. Terima kasih banyak, Bi. Maaf kalau kami merepotkan, ucap Risma sambil mengembalikan handuknya. Si Bibi tertawa kecil. Tidak apa-apa kok. Bibi malah senang ada yang mau bertamu ke sini. Biasanya rumah selalu sepi, sebutnya. Bibi tinggal sendiri? Tanya Risma ingin tahu. Tidak juga. Bibi tinggal sama suami, tapi sekarang sedang pergi. Mungkin malam ini dia pulang. Apa tidak masalah, Bi, kalau kita menumpang sampai besok di sini? Harap Risma. Bibi menjawab antusias. Tenang saja, kalian bebas menginap sampai kapanpun kalian mau. Risma merasa lega, tapi Hadi masih resah. Ingat ya Ris, besok pagi kita harus sudah pergi dari sini, bisiknya. Risma membalas dengan mata sinis. Takut amat, ia menjawab. Kalian pasti belum pada makan. Sekarang Bibi akan menyiapkan makanan dulu. Kalian tunggu sebentar ya, kata si Bibi. Kebetulan Bi, kita memang sedang kelaparan, seru Risma tanpa sungkan. Hadi menjadi geram dengan tingkah Risma yang tidak tahu malu. Baik, akan segera kubuatkan makanan buat kalian, kata Bibi lalu masuk ke dapur. Mulut Hadi tak sabar untuk menyemprot, namun Risma langsung memberi penjelasan. Dalam situasi darurat seperti ini, kau harus melupakan ego dan gengsi, Di. Kau pikir di luar sana tersedia makanan buat kita? Jika aku mati kelaparan, kau mau tanggung jawab seluruhnya? Hah? Terserah kau lah, aku sudah capek, pungkas Hadi sambil mengibaskan tangan. Ia benar-benar jengkel dengan Risma. Merasa lelah, ia menyandarkan punggungnya ke dinding. Pikirannya kemana-mana. Di sebelah, Risma bersantai sambil bersiul pelan. Pada salah satu sudut langit-langit rumah, Hadi melihat seekor capung terbang dengan perlahan. Hadi mengamati dengan seksama. Ia melihat ada sedikit kejanggalan pada serangga tersebut. Untuk ukuran seekor capung, bentuknya lebih besar dari kebanyakan. Warnanya pun aneh mencolok. Hadi sendiri belum pernah menemukan capung dengan tipe semacam itu. Ia jadi ingat dengan perkataan Risma tadi sore sebelum mereka tersesat. Apa capung itu yang dilihat Risma? Kok bisa ada di sini?
terkah Hadi di dalam hatinya. Hewan itu berputar-putar sejenak mengitari ruang, kemudian dari suatu celah ia pun terbang keluar. Hadi termenung, namun mendadak ia terlonjak ketika terjadi satu benturan keras dari bawah rumah. Keduanya terperanjat. Hadi langsung cemas. Apa itu? Suara aneh yang lain terdengar dari arah yang sama setelah bunyi benturan tadi. Hadi mulai waspada, sedangkan Risma malah bernapas lega. Tenang Di, itu cuma babi, tukasnya. Babi? Maksudmu babi sungguhan? Ya iyalah, babi beneran lah, masa babi jadi-jadian? Jawab Risma sambil terpingkal. Dari mana kamu tahu? Begitu saja kau tak paham. Biasanya babi piaraan kadang-kadang ditempatkan di kolong rumah untuk menghindari hujan, jelas Risma. Ya wajar sih, aku tak tahu. Di kampung kita kan mana ada orang yang memelihara babi. Hadi berkilah. Siapa bilang gak ada? Kau saja yang tak pernah lihat, cibir Risma. Ada yang gak beres di rumah ini, batin Hadi. Firasat buruknya memaksa untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Dengar Ris, lebih baik kita pergi dari sini sekarang, ajaknya sambil menarik lengan Risma. Tapi Risma malah menepis. Kau ini macam apa sih? Jelas-jelas kita sudah aman di rumah ini. Kenapa kau malah mau keluar? Sergahnya. Aku tidak bisa menjelaskan secara rinci, tapi percaya saja Riz, firasatku tak pernah salah. Ada yang aneh di sini. Kalau kau mau mengoceh tanpa alasan sekali lagi, akan kutendang kau keluar sana, ancam Risma. Tirai tersibak, wanita tadi keluar dari dapur dengan membawa senampan penuh makanan. Loh, kok pada ribut? Tanyanya. Tidak apa-apa Bi, ini sepupu saya kayak orang gila, jawab Risma sambil menyikut perut Hadi. Oh ya sudah, berhubung ini sudah siap, silahkan kalian makan, jangan sungkan ya, si Bibi menawarkan dengan santun. Air liur Risma meleleh demi melihat hidangan lezat tersaji di depannya. Wangi aroma pandan tercium dari sebakul nasi yang hangat. Sebagai pelengkap, tersedia lauk pauk seberupa sayuran dan daging yang terlalu sayang bila tidak dicicipi. Tak ketinggalan juga sepoci teh melati panas untuk menemani makan malam mereka. Risma berdecak kaku. Setelah berjam-jam menahan lapar, akhirnya ia bisa makan enak. Silahkan dimakan, kata Bibi. Tanpa disuruh 2 kali, Risma langsung menciduk nasi beserta lauknya ke atas piring. Apa-apaan sih kamu, Di? Protes Risma ketika Hadi menahan tangannya. Jangan dimakan. Memangnya kenapa? Mengganggu saja kau ini. Marah Risma sambil menyentak tangan Hadi. Ia pun mulai menikmati makanannya. Hadi belum mau menyentuh sama sekali. Si Bibi malah heran. Kalau kau tak makan, sama saja kau tak menghargai kebaikan tuan rumah. Seharusnya kau berterima kasih, dia sudah mau membantu. Disuruh makan, tapi kau malah sok jual mahal. Geram Risma dengan suara berbisik. Ini yang terakhir ku ingatkan ya. Jika kau masih bersikeras pergi, aku tak akan mencegah. Lebih baik aku tidur nyenyak di sini ketimbang kebasahan di luar sana. Risma, dengarkan dulu, pujuk Hadi. Namun Risma tidak sudi meladeni. Tangannya mencomot hidangan, sementara mulutnya pun sibuk mengunyah. Enaknya, puji Risma. Bibi tertawa gembira masakannya disanjung. Makanlah yang banyak sampai kenyang ya nak. Katanya senang. Risma jadi kalap. Semua menu disikatnya tanpa kecuali. Bahkan cara makannya pun tidak memiliki tata krama. Rakus seperti seekor babi yang kelaparan. Mulutnya bergumam tidak jelas akibat dipenuhi makanan. Hadi sendiri jengah menyaksikan kelakuan Risma yang sudah kelewatan. Tak sepandasnya ia makan dengan cara seperti itu. Berhenti Ris, bentaknya. Risma malah berkilah enteng. Kau harus cicipi juga Di, sayang sekali kalau tidak mau. Tapi tak apa, aku bisa menghabiskannya semuanya. Perut Hadi yang tadinya lapar malah terasa penuh gara-gara ulah Risma. Mendadak saja hidangan yang sedang dinikmati Risma berubah penampilannya. Nasi beserta pelengkapnya telah beralih menjadi tumpukan tanah lumpur yang baunya begitu busuk. Cacing-cacing menggeliat menjijikan keluar dari permukaan tanahnya. Tak hanya itu, bertumpuk-tumpuk belatung memenuhi potongan daging yang bentuknya menyerupai bangkai. Hadi membelalak memperhatikan pemandangan tersebut. Ia menutup hidungnya akibat aroma busuk yang sangat menyeruak. Bau tersebut terlalu menyakitkan bagi penciuman. Alhasil, ia pun muntah seketika. Ajaib, Risma masih tetap santai menikmati makanan tersebut tanpa menyadari apa yang sedang disantapnya. Di mukanya pun belepotan dengan sisa-sisa benda menjijikan yang ia kunyah. Si Bibi tertawa melengking.
Enak kan? Habiskan nak, habiskan semuanya. Hawa rumah yang tadinya hangat dan nyaman beralih menjadi sumpek dan dingin mencekam. Suara gaduh dari kolong rumah semakin berisik. Babi-babi yang ada di situ seperti tengah menabrak-nabrak tubuhnya sambil mengeluarkan bunyi tanpa henti. Hadi paham, sudah saatnya untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Risma, sadar, cepat kita harus pergi. Ia memekik seraya menarik Risma yang tak juga berhenti mengunyah. Bahkan, ia masih sibuk menjilati sisa kotoran yang menempel di wajah. Tapi pandangannya kosong. Ia seperti terhipnotis. Kalian mau pergi kemana? Tak tahukah kau kalau semuanya sudah terlambat? Ucap Bibi. Terlambat? Terlambat bagaimana? Maksud Bibi apa? Tanya Hadi, belum paham. Bibir si Bibi tersungging seram. Siapapun yang telah makanan hidangan ini, siapapun yang telah makan hidangan dari kami, maka dia akan menjadi milik kami seutuhnya. Serunya lantang. Wajah Hadi memucat. Dugaannya tidak meleset. Mereka berdua telah terperangkap dalam jebakan wanita tersebut. Walaupun ia tak sepenuhnya terpengaruh, sayang, malah Risma yang berhasil dikelabui dengan mudah. Hadi memberanikan diri untuk melawan. Lepaskan Risma, biarkan kami pergi. Pintanya tegas. Lepaskan katamu. Siapa suruh kalian mampir ke rumahku? Seringai Bibi. Tak akan kulepaskan mangsa yang berhasil kujerat. Desisnya. Perlahan, wujud si Bibi mulai berubah. Mulutnya membuka begitu lebar, menunjukkan sederet gigi-gigi hitam yang hancur membusuk. Rambut panjangnya tergerai berantakan hingga nyaris menutup muka. Kuku-kuku runcing mencuat dari jari-jarinya yang panjang. Dengan penampilan semacam itu, ia lebih menyerupai kuntilanak seperti yang pernah Hadi lihat di film yang diputar di layar tancap. Dengan sosok barunya yang mengerikan, ia melayang mendekati Hadi yang tengah gemetar ketakutan. Ia terkikik menyeringai, nyaring melihat mangsa yang tak berdaya. Beruntung, Hadi masih bisa berpikir cepat. Menyadari kondisi Risma yang tidak memungkinkan untuk dibawa, terpaksa ia akan lari tanpa menyertainya. Namun, ia akan kembali untuk menjemput jika berhasil sampai ke kampung nantinya. Maafkan aku Risma, aku janji, aku pasti akan menjemputmu, isaknya dengan perasaan berat. Tergesa-gesa, ia berlari ke ambang pintu sebelum wanita itu sempat menyentuhnya. Kakinya menginjak teras, namun seseorang menyergapnya dari belakang. Tubuh Hadi yang kerempeng terhempas, dadanya membentur lantai hingga ia berteriak kesakitan. Saat dia mencari si pelaku, di situ ternyata Risma tengah menatapnya dengan sorot mata angker. Tangkap dia, jangan biarkan dia lolos, perintah si wanita pada Risma. Bagai kerbau dicongkok hidungnya, Risma menurut. Posisinya siap untuk menerka Hadi yang masih tergeletak. Gigi Risma menggeram lalu sekonyong-konyong menyerang. Hadi tak sempat mengelak. Terpaksa tubuhnya menjadi amukan Risma yang mencakar dan menggigit secara membabi buta. Perbuatannya tersebut persis dirasuki setan. Jangan Ris, berhenti, Hadi memohon. Tapi Risma tidak peduli. Serangannya malah semakin menjadi. Hadi berusaha lolos dari cengkeraman tersebut. Lalu ia melihat sebatang alu kayu tersandar di sisi teras. Dengan kepayahan, berhasil juga ia meraih benda tersebut. Tujuannya hanya untuk menghalau Risma supaya ia menjauh. Namun Risma tetap merangsek maju. Dengan berat hati, terpaksa Hadi mengayunkan kayu itu asal-asalan. Buk! Ayunan tadi mengenai kepala Risma dengan hantaman keras. Gadis itu tersungkur dan pingsan seketika. Untuk sementara, Hadi terbebas, namun hal tersebut membuat si wanita murka. Dia melompat hendak kembali menyergap. Namun, kali ini Hadi berhasil mengelak. Tapi kakinya malah tersandung tubuh Risma hingga ia terguling ke bawah tangga rumah. Sialnya lagi, kepalanya pun terbentur batu sewaktu jatuh. Ia jadi pening, pandangannya ikut menghapur. Disekannya wajah dan mata agar penglihatannya membaik. Mendadak, ia menyaksikan pemandangan lain yang tak kalah mengejutkan. Hadi masih merasa sangsi dengan pandangannya sendiri. Namun nyatanya, tempat itu memang telah berbeda. Ia berada di antara tanah kosong yang digitari oleh banyak pepohonan. Petak-petak kebun sayur menghilang, digantikan oleh gundukan-gundukan yang bentuknya menyerupai kuburan manusia. Rumah itu pun lenyap. Hanya sebatang pohon tua berukuran sangat besar menjulang kokoh di tempat bangunan itu berdiri sebelumnya. Hadi mundur perlahan ketika mengetahui si Bibi bertengger di salah satu cabangnya sambil cekikikan. Sedangkan Risma tergolek lemah di bawah pohon. Tapi Hadi nekat juga melihat Risma yang tak berdaya. Ia mesti membawa Risma sekarang juga. Tak dihiraukannya deras hujan dan kilat yang makin sering menyambar. Namun tiba-tiba
satu sosok lain meloncat turun dari atas pohon. Tanah bergetar seiring kaki sosok itu menapak. Hadi pun jatuh terduduk. Dari kilapan petir, ia dapat melihat bentuk sosok yang baru muncul tersebut. Seketika mulutnya menganga. Makhluk itu berbobot begitu besar. Sekujur badannya diselimuti bulu-bulu hitam lebat. Namun yang lebih mencengangkan, kepalanya sendiri menyerupai kepala babi hutan, lengkap dengan sepasang taring yang tersembul di mulut. Hidung besarnya bergerak-gerak seolah mencium bau santapan lezat. Sementara ingus dan liurnya yang kental meleleh menjijikkan. Hadi tak berkutik. Ia terlalu takut hingga tak sadar kencing di celana. "Kau belum mengenalnya kan? Itu suamiku, baru saja datang," seru Bibi dari atas sana. Makhluk serupa babi itu menggeram keras. Ia mengambil ancang-ancang, kemudian lari menyerbu Hadi yang masih belum bergerak. "Aku tidak mau mati, aku tidak mau mati di sini," gumam Hadi. Ia pun bangkit, berusaha payah menginjak tanah becek yang licin karena hujan. Sekuat tenaga ia lari tanpa menoleh ke belakang lagi, sebab ia tahu makhluk tersebut tengah mengejarnya. Dua kakinya melaju melewati semak belukar yang berduri. Rasa pedih karena luka-luka kecil tak dipedulikan lagi ketimbang harus tertangkap sosok mengerikan itu. Ia berlari sampai nafasnya tersengal-sengal. Bila ia tak berhenti, mungkin saja jantungnya akan segera lepas. Terpaksa ia menepi sejenak untuk mengatur nafasnya. Kedua tangannya ditumpukan ke lutut sambil kepalanya menoleh ke sana kemari untuk memastikan makhluk tadi tidak menyusulnya. Tubuhnya luar biasa lelah hingga gemetaran. Selain itu, ia juga khawatir akan Risma. Hadi takut sesuatu yang buruk akan menimpa jika dia tidak segera diselamatkan. Di titik ini, hujan deras mulai mereda. Hadi tahu lokasi di mana dirinya berada sekarang. Di sekeliling, pepohonan rendah dan rerumputan yang terpangkas menyadarkan bahwa saat ini dia berada tak jauh dari kebun milik warga. Hadi sangat hafal wilayah tersebut. Hanya tinggal berjalan mengikuti jalur yang ada. Nantinya, ia akan tiba di kampung dalam waktu tak seberapa lama. Ia bisa sedikit lega. Perjalanan pulang tinggal sedikit lagi di depan sana. Namun, Hadi salah mengira. Tanah di sekitarnya mendadak berdebung. Diikuti sosok kepala babi yang muncul dari balik pepohonan. Dia menderu menuju Hadi. Mulutnya juga mengeluarkan bunyi-bunyi ganjil. Hadi terpekik, langsung meloncat kabur. Di luar dugaan, makhluk besar tersebut masih saja memburunya. Tak habis pikir, teror yang dialaminya seakan tak kunjung selesai. Ia harap ini cuma mimpi, tapi semua yang terjadi memang nyata adanya. Air mata Hadi menetes. Di tengah-tengah keputusasaan, ia melihat sinar-sinar terang bersamaan dengan teriakan-teriakan orang yang menyeru namanya. "Hadi, Hadi, di mana kau? Hadi!" Bunyi kentongannya dipukul berulang-ulang memecahkan suasana hutan yang hening. Sosok yang mengejarnya telah raib. Tapi Hadi tetap berlari menuju orang-orang yang ada di depan sana. Aku di sini, pekiknya sambil menemui rombongan tersebut. "Masya Allah, Had," seru ayahnya yang juga ikut bersama warga yang ada di situ. Mereka langsung berpelukan disertai wajah-wajah gembira penduduk kampung yang membantu pencarian Hadi. Mereka lega, bocah tersebut akhirnya berhasil ditemukan setelah lama menelusuri hutan. "Dari mana saja kau, Nak? Semalam kami mencarimu, tiba-tiba saja kamu nongol," ucap ayah. Hadi teringat dengan sepupunya. "Risma ya, kita harus menolong Risma," paniknya. "Risma, kenapa dia?" tanya ayah. Secara ringkas, Hadi menceritakan ulang kejadian yang menimpa mereka. Ayah dan penduduk kampung saling berpandangan. Wajah mereka terlihat bingung. Kalau kita tidak cepat menjemputnya, Risma bisa celaka ya," paksa Hadi. "Kita pulang dulu saja, Nak. Ayah mau kau tenangkan diri di rumah," saran ayah lembut. Hadi bersikeras, tapi ayah keburu menggendongnya untuk dibawa pulang. Sepanjang jalan, dia menangis sambil menyebut nama Risma. Rumah mereka yang sederhana, ramai oleh saudara dan tetangga sekitar. Berita kehilangan Hadi memang telah tersebar seantero kampung. Kedatangan Hadi disambut tangis histeris emaknya. Mak, Risma masih di hutan, Mak. Aku tidak bisa membawanya," rengek Hadi lagi. "Hah, Risma? Kenapa dia?" tanya seorang wanita. "Maafkan aku, Bi. Risma tadinya sama aku di sana, tapi dia ditangkap hantu, Bi," isak Hadi pada wanita tersebut yang merupakan ibu Risma sendiri. Dahinya mengerut. "Bicara apa sih kamu?" tegur ibunya Risma. Hadi bilang. Hadi hilang kesabaran, emosi karena dikira mempermainkan mereka. Namun matanya membelalak saat melihat orang yang dimaksud ternyata berada di situ bersama mereka. Risma duduk di pojokan menatapnya dengan ekspresi tidak mengerti.
Risma, sejak kapan kau di sini? Kata Hadi dengan bibir bergetar. Aku sudah di sini semenjak kau hilang, tahu? Risma tegas. Hadi terhenyak, kakinya lemas hingga ia tertutup di lantai. Mana mungkin, jelas-jelas sepanjang malam kami berdua tersesat sampai kau terperangkap. Oceh Hadi. Risma jadi berang. Sedari tadi aku tidak pergi kemana-mana, apalagi sampai masuk ke hutan. Kau ini kesambet ya? Bagi Hadi ini terlalu tidak masuk akal. Tapi aku menyusulnya di belakang seolah sore tadi. Kau ingat? Tanyanya. Loh, justru aku yang menyusulmu untuk mengajak pulang. Tapi karena kau tak menyahut waktu kupanggil, ya aku tinggalkan saja. Soalnya aku takut keburu hujan. Jelas Risma. Kupikir kau sudah pulang sebelum malam. Tahunya kau malah hilang. Tambahnya. Risma yang memberitahu kami lokasi kau terlihat terakhir kali. Hampir satu hutan kami jelajah, tapi tahu-tahu kau malah muncul sendiri, kata ayah. Tapi ya sudahlah, tak usah kau pikirkan lagi. Yang penting sekarang kau sudah pulang dengan selamat, nak. Lanjutnya sambil mengusap rambut Hadi. Hadi tidak bisa berkata apa-apa. Ia menengadah, menatap sesuatu sedang melayang di langit-langit rumah. Capung yang dilihatnya di dalam rumah tengah hutan tersebut sedang terbang menari-nari seolah menertawakan dirinya. Hadi terpekuk mengikuti gerakan serangga tersebut. Setelah berputar beberapa saat, ia pun terbang tinggi mencapai bumbungan dan menghilang entah kemana. Iya, selesai teman-teman. Itulah sebuah kisah nyata dari Bang Indrawan. Kisahnya sangat horor dan mengerikan ya teman-teman. Ternyata Hadi ini pergi ke hutan tidak benar-benar bersama Risma. Risma yang bersamanya itu ternyata jin yang menyamar agar Hadi mengikuti dan membawanya ke alam mereka untuk dijadikan mangsa. Itu saja cerita malam ini, semoga dapat menghibur dan dapat dijadikan pelajarannya. Kita ambil baiknya dan buang buruknya. Kang Sarman mohon maaf apabila banyak salah kata dan ucapan saat membawakan kisah ini ya teman-teman. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa esok hari di jam yang sama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan horor.